bisa ngebedain mana kesurupan bohongan, mana yang beneran gitu kan. Ya, ya. Jadi gue bisa, ya ini mah cuma caper aja gitu. Kalau nih, gue langsung baca teorinya dulu ya. Oke. Jadi kalau kesurupan Wow, itu, serunya gitu nih. Dia langsung baca teorinya. Kita nggak gue tahu langsung nyari gue langsung teorinya bukain dari mana gitu bukunya kan. aja gitu. Oke, balik lagi di podcast Ngomongin Setan dan bukan Ngomongin Setan. Nah, sekali dua. Sekali dua bukannya. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama siapa nih, Pri? Jadi gue ini unik. Gue kenal sama, gue follow baru beberapa hari yang lalu. Sejujurnya gue follow baru beberapa hari yang lalu karena gue jarang banget nge-follow orang. Dan gue sempat gue beberapa kali naikin konten yang nggak ada hubungan sama mistis. Dia sempat nyaut. Waktu itu gue pernah ada naikin soal Gundala, dia nyaut dan ada diskusi kecil di sana. Oh ya, benar-benar. Ada diskusi kecil di sana. Jadi kadang-kadang orang ini nih yang akan kita kenalin ini, dia tuh nggak nyenggol gue atau nyolek gue melulu soal setan, tapi kadang-kadang nggak yang soal setan dia juga nyolek. Nah, gue ketemu dia atau dia nge-follow gue karena Fixerem ya, Majelis Lucu Indonesia. Gara-gara Fixerem dan Halo juga. Nah, dan dia juga penonton Halo juga, dan menariknya adalah dia adalah seorang dokter di Yogyakarta. Boleh kenalin diri dulu deh. Oke. Perkenalan diri dulu. Nama gue Steve, boleh dipanggil Steve. Ya, Stefano juga nggak masalah. Gue sebenarnya asli Jogja, tapi gue sekarang lagi kerja di Bali sebenarnya. Jadi gue di Bali. di Bali. Oh wow, lebih seru lagi nih kalau ngebahas konten klinik di Bali ya. Terus gimana? Kalau misalnya secara background sih sebenarnya ya karena dari kecil di Jogja, jadi sebenarnya udah cukup akrab lah dengan hal-hal yang berbau gaib gitu loh. Jadi jauh sebelum gue jadi dokter tuh gue udah sering ketemu dengan hal seperti itu, kan. Kemudian ya sering berjalan waktu ketika jadi dokter ya tetap mau nggak mau akhirnya kebagi gitu loh. Kadang kayak kalau sebagai dokter ya harus profesional, hal-hal yang begitu disingkirin, tapi di satu sisi ya gue tetap masih percaya sih. Oh, oke. Kenapa tiba-tiba ngegema? Kepercayaan lu itu bisa dibilang berarti ada hubungannya sama lingkungan yang ngebesarin lu lah ibaratnya ya. Iya. Di Jogja. Iya. Ada senggolan yang lebih deket nggak sama lu, misalnya keluarga kah atau om, ayah, ibu, adik, kakak gitu, ada nggak? Kalau keluarga sebenarnya nggak ada sih, maksudnya yang secara khusus untuk bisa berinteraksi atau apa gitu. Tapi adik gue yang paling kecil nih, ini tuh rada unik memang. Kayaknya kalau orang bilang mungkin indigo ya, tapi gue sendiri juga belum pernah mengkonfirm, dan sekarang pun adik gue udah SMA dan dia agak sedikit menghindari hal itu, kayak ditutup. Jadi dia nggak menerima. Jadi ya, tapi interaksinya ada, bahkan dari kayak masih umur 1-2 tahun udah ada interaksinya. Nah, yang ngebuat itu berarti yang ngebuat lu sendiri secara, gue sih pengen ngomongin secara pengalaman, Pri. Kalau lu pengen ada pertanyaan yang lebih basic lagi, mungkin dari lu dulu aja. Oke. Lu dulu aja, nggak apa. Oke, dari secara pengalaman lu sendiri, mungkin kita bukan mulai dari sebelum jalur lu udah sebagai dokter ya gitu. Otomatis kan ada satu pengalaman yang membuat lu percaya nih dengan hal-hal seperti ini. Walaupun memang tempat tinggal lu di Jogja adalah sangat amat mendukung ya gitu. Tapi pengalaman personal lu seperti apa gitu? Ya kalau personal sih mungkin ya tadi sih paling gampang bahas adik gue aja sih. Jadi kayak adik gue itu dari umur berapa ya? Sekitar mungkin 1-2 tahun lah. Waktu itu kita keluarga sempat liburan ke Medan gitu, dan diajak drivernya ngeliat rumah adat. Rumah adat nih kayak naik gunung berkelok-kelok dan kayak di tengah-tengah hutan. Dan cuma ada kita doang yang di situ. Kayak lumayan creepy sih. Nah, setelah perjalanan dari rumah itu kita balik kan, di mobil itu adik gue yang paling kecil itu nangis sepanjang jalan. Like sepanjang jalan gue sampai pusing, udah kayak nggak disuruh diem nggak bisa, dikasih susu minum apapun nggak bisa. Oke. Dan ada yang nanya kenapa gitu?
kita semua masih kayak ya ini rewel lah gitu lah. Perjalanannya Okay. emang bikin mabuk sih, maksudnya naik turun Capek belok-belokan gitu ya. Ya. Sampai akhirnya ini berlanjut terus. Pas itu kita kan pulangnya ke lewat Jakarta dulu. Di Jakarta tuh dia selalu cranky, rewel gitu. Kayak tiap malam katanya nyokap sih, gue udah tidur ya, nyokap yang benar-benar ngeliatin langsung, kayak suka ngeliatin jendela luar, ngeliatin lampu nggak jelas gitu, tengah malam suka bangun. Dan puncaknya adalah ketika dia nangis digendong nyokap, dia nunjuk ke belakang nyokap gue bilang ada singa. Wow. Itu kondisi masih di perjalanan? Itu di Jakarta, udah di Jakarta dan tengah malam kata nyokap gue gitu. Dulu nggak di Hotel Ragunan kan? Kita itu masih ada kemungkinan soalnya kan? Oh enggak. Gue bahkan sebenarnya nggak ingat kejadiannya. Jadi kayak nyokap gue ceritanya setelah gue udah pulang ke Jogja gitu. Oke. Supaya nggak nakut-nakutin. Lu nggak ngerasain takut juga karena waktu itu lu masih kecil juga lah ya? Iya. Tapi maksud gue cerita itu jadi kayak sesuatu yang udah familiar lah di kuping gue. Cerita begitu. Walaupun mungkin sekarang nggak seberapa relevan ya cerita tersebut sama kehidupan lu yang itu mungkin udah melewati beberapa tahun yang lalu juga kali ya? Iya. Nah, berarti kemungkinan hal ini dekat sebenarnya kan nggak seberapa dekat juga gitu akhirnya, karena udah cerita tersebut sendiri udah nggak relevan karena udah lama. Yang membekas nih ibaratnya, Dim ya? Iya, betul. Mungkin ada pengalaman lu sendiri yang mungkin yang dekat-dekat inilah yang membuat lu memang ada dunia ini, dan gue percaya dan memang ini kejadiannya pasti karena hal mistis gitu. Oke, enggak. Sebenarnya kalau gue sendiri pengalaman enggak ya, tapi karena gue dari kecil udah kebiasa, jadi gue suka memang, gue sebenarnya orang penakut, tapi gue kepo. Ngerti kan? Kayak, jadi gue sering nontonin kayak YouTube macam Hey Halo, Fix Serem gitu-gitu kan. Dan gue suka compile itu jadi kayak gue bisa melihat kayak benang merahnya gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gue? Oke. Kalau ketika satu orang ngomong ini dan orang lain mengkonfirmasi padahal mereka nggak berkenalan, nggak kenal sama sekali, menurut gue itu benar gitu loh. Oh, ngerti gue. Jadi ambil kayak gitu, waktu gue bilang secara logisnya, atau gue secara bukan sains ya, tapi kayak secara alarnya lebih nyatanya itu seperti apa sih gitu dalam mistisnya, mungkin sama kayak gitu Pri, pengalamannya Pri. Iya, jadi menurut Steph nih ada validasi di konten kita gitu, antara gua yang ngomong gini dan ada validasi. Bentuk validasinya adalah entah dari lu, entah dari Coki, entah dari Muslim, entah dari Andika, entah dari Topan, atau dari siapapun yang ada di konten itu juga. Karena gue berani menjamin semua konten yang ada gue untuk horor-hororan, gue berani menjamin itu nggak ada rekayasa gitu maksudnya. Iya. Nah, berarti nggak rokok depan dokter ya? Santai. Atau gue merokok juga nih. Gue punya kenalan yang dia dokter juga, dan dia nih nggak bukan berusaha sih, akhirnya dia mengenyampingkan hal itu gitu. Jadi nggak semua dokter yang punya pola pemikiran sama. Jadi kita nggak mengeneralisir di sini ya semua dokter pikirannya kayak Steve. Jadi ada teman gue juga yang nggak mikir kayak gini. Nah, kenapa gue memilih Steve buat diajak collabs di sini? Karena gue ngelihat ada uniknya gitu. Maksudnya saat lu bahkan pendidikan dokter itu kan panjang kan, ada lewat pendidikan dulu, terus ada koas, ada apa segala macam, ada kadang-kadang dilempar ke negara ke pulau apa, ke kota mana gitu kan ya. Ini correct me if I'm wrong ya, maksud gue kurang lebih tahu lah ya gambaran lu kalau sampai dapat gelar dokter dan boleh punya izin praktek dan lain-lain kayak gitu. Kan fasenya panjang gitu. Dan yang diserap ilmu juga banyak tentang psikologis juga ada sebagian, tentang manusia pun ada, tentang banyak gitu yang diserap. Dan ini bukan dibilang pendidikan yang pasti gitu. Maksudnya bahkan antara satu dukun dengan dukun yang lain ada beberapa yang pendapatnya beda. Misalnya kayak Coki atau Zawin pernah bilang gitu, misalnya ditunjuk ke sana, gue bilang ada pocong, dukun lain bilang ada kuntilanak. Itu bisa terjadi karena balik lagi visual gue dan visual dia mungkin beda.
Jadi kalau Zawin bilang halunya beda. Kalau Zawin bilang halunya beda nih antara dukun satu dengan dukun lain. Karena kan akhirnya bukan hal yang pasti kan kalau kita ngebahas soal ini. Nah, gue punya pertanyaan nih yang mungkin bakal ngarah ke kedua ilmu tersebut gitu, ilmu yang mungkin ada di elu nih secara eksak ya, sama yang mungkin yang gue tahu doang lah. Kan ada yang paling umum deh, yang paling umum ini kesurupan. Ada beberapa ilmu medis atau beberapa penjelasan medis lah ya kita bilang yang menjelaskan soal itu. Nah, kalau dari gue menyederhanakan gitu, membuat sederhana dengan kalau gue ngelihat karena gue juga bisa ngebedain mana kesurupan bohongan, mana yang beneran gitu kan. Jadi gue bisa ini mah cuma caper aja gitu bahasanya itu kan, ini mah caper doang gitu. Nah, gue bisa ngebedain mana yang beneran, mana yang bohongan, mana yang pura-pura kemasukan, mana yang enggak. Tapi gue on location ya, jadi gue nggak bisa ngeliat kalau di video. Jadi gue harus langsung ada di situ. Nah, kalau penjelasan dari segi medisnya nih, atau penjelasan dari ilmu kedokteran yang lu tahu aja, maksudnya kita akhirnya dari sudut pandang lu nih. Iya, karena lu kan sebagai orang yang percaya dengan hal-hal klinik ini, lu harus harus korelasi nih sama si bergesekan loh sebenarnya itu. Karena apalagi ditambah dengan ilmu kedokteran yang setahu gua, lu harus mengesampingkan hal itu karena lu bakalan berhubungan. Betul, itu dia poin. Lain. Nah, ini bagaimana dengan versi lu? Apa yang lu lihat yang lu pelajarin gitu? Kalau misalnya masalah, kita ambil langsung topiknya kesurupan aja. Sebenarnya kesurupan tuh tetap sebenarnya di awal kita harus tetap bisa bedain itu, yang maksudnya yang mana yang pura-pura dan mana yang enggak, tanda kutip ya. Karena kalau ini gue langsung baca teorinya dulu ya. Jadi kalau kesurupan itu serunya gitu nih. Dia langsung baca teorinya. Kita nggak tahu nyari teorinya dari mana gitu kan. Aja gitu. Jadi kalau itu dia yang seru. Ilmu jiwa itu ada buku panduannya. Jadi dia itu kayak jiwa itu kan unik ya, ilmu jiwa itu unik ya. Karena kalau yang lain kan ada fisiknya. Sedangkan ilmu jiwa itu susah kan untuk sebenarnya kayak kalau lu lihat kayak apa ya, misalnya yang simpel gula deh, bisa cek gula darahnya gitu kan. Jiwa ini kan susah nih, kayak harus benar-benar hampir 90% lah dari wawancara. Jadi kayak dari kita benar-benar anamnesa namanya kalau dokter nyebutnya itu. Dari situ kita bisa kayak ngumpulin poin-poinnya, nanti kayak dimasukin ke kriteria diagnosisnya. Jadi kayak di buku itu ada kriterianya gitu. Dan baru nanti kalau cocok masuk, berarti kita bisa diagnosa itu. Nah, kalau yang dari kesurupan itu tuh gue sumbernya dari, jadi bukunya tuh kalau di Indonesia namanya PPDGJ, Panduan dan Pedoman pokoknya penggolongan gangguan jiwa gitu. Di Amerika namanya DSM-4. Nah, di situ tuh masuk namanya ke gangguan disosiatif. Disosiatif tuh, nih gue bacain ya, gejala utamanya adalah kehilangan sebagian atau seluruh dari integrasi normal dalam kurung di bawah kendali kesadaran, antara lain ingatan masa lalu, kesadaran identitas dan penginderaan, dan kontrol terhadap gerakan tubuh. Masuk lah ya. Itu kayak payung besarnya, ya kan? Yang salah satu masuk ke sini tuh ini gangguan personality, yang multiple personality, pernah denger dong? Kayak film Split ya? Ya, film Split. Itu tuh masuk ke sini. Nah, kalau di yang versi yang DSM-4, jadi ini ada sebenarnya yang baru DSM-5. DSM-4 tuh dia punya sub yang khusus gang trance. Jadi trance disorder. Atau kalau di Indonesia jadi kesurupan. Nih, definisinya gue bacain ya. Gangguan ini menunjukkan adanya kehilangan sementara aspek penghayatan akan identitas diri dan kesadaran terhadap lingkungannya. Dalam beberapa kejadian, individu tersebut berperilaku seakan-akan dikuasai oleh kepribadian lain, kekuatan gaib, malaikat, atau kekuatan lain. Berarti ini kalau gue salah benerin ya? Ya. Gue berusaha dengan seksama nyimak yang barusan lu jelasin. Secara nggak langsung, berarti di
ilmunya sendiri ya, ini kita ngebahas ilmu medisnya ya, ilmu kedokteran dan ilmu psikologis, kejiwaan dan lain-lain itu, ada penjelasan bahkan soal trans tadi kan. Soal bahkan tadi ada nyebut diambil alih ibaratnya atau apa gitu. Seolah-olah. Iya, itu dia. Seolah-olah diambil alih. Nah, berarti gue coba versi gue ya, maksudnya kalau dari lu nanti batu-batu ngejelasin. Berarti secara nggak langsung ada possibility atau ada kemungkinan dong ya, maksudnya ada makhluk atau apapun yang bukan, kalau kita ngebahas personality disorder ya tadi ya, ada dari dirinya kan, berarti secara nggak langsung kerja otaknya yang membuat dia punya kelainan gitu, benar nggak sih? Iya, jadi sebenarnya persepsi dia kayak dia merasa dimasukin, padahal enggak sebenarnya. Tapi otaknya. Nah, cuma masalahnya ada syarat lain. Jadi kan tadi gue bilang kan ada poin-poinnya. Itu baru poin pertama tuh. Nah, poin yang kedua ini tuh agak ini yang bikin susah kalau misalnya kita lakukan di Indonesia. Jadi hanya gangguan trans yang involunter, jadi di luar kemampuan, dan bukan merupakan aktivitas yang biasa, dan bukan merupakan kegiatan keagamaan atau budaya yang boleh dimasukkan ke pengertian ini. Sorry. Boleh diulang nggak sekali lagi? Jadi hanya gangguan trans yang di luar kemauan dan merupakan bukan aktivitas yang biasa dan bukan merupakan kegiatan keagamaan atau budaya. Berarti intinya berarti gangguan ini bisa dianggap seperti itu kalau misalkan memang bukan dalam kegiatan yang berhubungan dengan agama atau kebudayaan. Karena beberapa budaya. Bukan kesurupan yang kita lakuin, Dim. Yes. Jadi itu kan poinnya. Nggak bisa, Kak. Jadi kalau yang kalian lakukan itu nggak bisa masuk sini. Tapi agak berbeda sih, Pri. Karena gini, ya walaupun sama sih seolah-olah, tapi kesurupan dengan mediumisasi kan agak sedikit berbeda ya kalau menurut gue. Kalau dari penjelasan Steph tadi itu satu, Dim. Kesurupan dan mediumisasi itu jadi satu hal yang sama gitu. Kalau di gue, ini versi gue dan teman-teman ya, anak-anak kayak Halo dan Fixer. Kesurupan itu ya dengan kata ke sendiri itu kan nggak sengaja berarti kan. Betul. Tersurupan cuma kan nggak enak, jadi kesurupan tuh nggak sengaja masuk gitu. Nah kalau mediumisasi kami atau ibaratnya orang yang berperan sebagai anak indigo, dukun, paranormal dan lain-lain yang memasukin. Ini bedanya. Mediumisasi dengan kesurupan versi gue dan anak-anak ya. Jadi mungkin dukun lain pun ini ada. Gue takut mengeneralisir dokter lain, makanya gue berusaha dari sudut pandang Steve. Ini gue juga nggak mau seolah mengeneralisasi dukun-dukun semua yang ada gitu ya. Jadi versi gue itu kesurupan sama mediumisasi kayak gitu. Nah, akhirnya sama nih, Dim. Di medis menurut Steve yang Steve tahu, menurut pendapat Steve tuh nggak ada penjelasan soal kesurupan yang kita lakuin. Betul. Dari medisnya tuh nggak ada, berarti. Tapi emang nggak ada. Berarti secara langsung secara medis tidak membedah hal itu, hal-hal kesurupan secara kebudayaan dan atau secara hal yang disengaja kayak mediumisasi gitu-gitu dong. Secara medis. Jadi Jadi secara medis itu sebenarnya kita balik lagi ke definisi gangguan jiwa ya. Jadi kan biasanya orang-orang enlighten me. Jadi orang-orang biasanya mengkaitkan dengan gangguan jiwa dong. Ini orang ada gangguan jiwa nih gitu kan. Padahal sebenarnya definisi ini gue baca lagi ya. Gangguan jiwa adalah sindrom atau sekumpulan gejala atau pola perilaku seseorang yang secara klinis berkaitan dengan adanya gejala penderitaan, distres, atau hendaya, disfungsi. Jadi harus ada distres sama disfungsi. Sorry, hendaya itu apa ya maksudnya? Disfungsi. Jadi lo nggak bisa berfungsi sebagai manusia normal gitu. Jadi ketika lo melakukan mediumisasi misalnya, kan lo in the end bakal balik sebagai manusia normal kan? Iya. That's why itu bukan gangguan jiwa gitu loh. Karena nggak memenuhi kriteria itu sama sekali. Gitu loh. Berarti gue ngambil berarti gue ngambil contoh kita bukan kebudayaan ataupun praktek yang mediumisasi keagamaan. Tapi gue anggap kita ambil contoh kesurupan di sekolahan.
Oke. Kalau emang itu pengen dilihat secara medis, si anak yang kesurupan itu atau beberapa anak yang kesurupan itu harus dilihat apakah mereka punya gangguan kejiwaan dulu sebelumnya. Baru mereka bilang, oh ini bukan kesurupan nih gitu. Oke. Jadi Kalau kesurupan ada anak yang kesurupan, dibawanya ke dokter bukan ke dukun atau bukan ke haji gitu. Iya. Bagaimana jika ya? Ini bagaimana jika kalau ada sebuah sekolahan gitu kesurupan, kita nggak usah mikirin agama dan kebudayaan apa-apa lah ya. Pokoknya ini kesurupan aja, tiba-tiba ada sekolahan kesurupan, dibawanya dirujuknya bukan ke dukun tapi ke rumah sakit terdekat misalnya. Itu penjelasannya bakal kayak gimana ya? Oke, jadi gini, kalau misalnya kesurupan yang sekolah-sekolah itu sebenarnya nggak bisa di-generalisir juga, harus lihat kasus per kasus. Oke. Karena gue sendiri sebenarnya gue nggak pernah ketemu kasusnya sih. Kayak gue pernah orang bilang kesurupan 1 orang doang, dan itu setelah gue cek dia pura-pura. Oke, menarik. Nah, pertama kita harus cek dulu tujuannya. Misalnya kayak biasanya kan ada orang yang kalau tadi lu bilang kan pura-pura dia pengen cari atensi kan. Nah, kalau kita bilangnya malingering, jadi itu dia kayak berpura-pura untuk mendapatkan tujuan tertentu. Oke. Nah, kita perlu pisahan gitu. Nah, kedua, kalau yang kesurupan massal itu kadang orang nyebutnya mass hysteria. Iya, mass hysteria, betul. Nah, di mass hysteria itu nih gue sampai udah cari. Biasanya orang-orang yang terkena itu dia punya lingkungan yang sama dan stresor yang sama. Oke. Jadi berikan penjelasan sedikit soal stresor deh. Jadi misalnya gini, mungkin orang kadang beritanya kayak satu sekolah, tapi sebenarnya menurut gue kayaknya nggak satu sekolah ya, cuma kayak beberapa siswa aja di kelas tertentu. Paling 40 gitu ya. Ya, dan pastinya kayaknya nggak mungkin beberapa sekelas, kayak beberapa sekelas lah gitu loh. Tapi kayak nggak satu full satu kelas 40-nya kena gitu misalnya. Kan nggak rata kan, nggak di gue rasa sih nggak bakal rata lah. Lingkungannya sama, misalnya dia sama-sama satu sekolah, misalnya sama-sama kelas 3. Dan kemudian stresor yang sama, mungkin mereka sedang menghadapi ujian nasional misalnya. Nice. Itu somehow bisa men-trigger. Oke. Berarti Bri, kalau misalkan emang ada sekolah yang muridnya lebih dari 1, lebih dari 2 yang mereka kesurupan, dan itu kesurupannya pas ujian nasional, mungkin juga bukan karena ujian nasional yang menurut gua. Karena mungkin ada sekolahnya bermasalah, sehingga mereka tidak siap menghadapi ujian nasional. Bisa jadi. Ya, dan apakah itu kan tipe atau kategori breakdown dari stresor itu kan? Karena kan banyak banget kan nanti misalnya kalau kita bisa jadi mungkin stresornya adalah kesulitan mata pelajarannya gitu kan? Ya. Oke. Jadi biasanya sih, itu memang. Kayak lu bisa lihat lingkungannya sama, kemudian lu bisa tarik kayak ini stresornya kayak ini gitu. Pada mirip-mirip gitu stresornya. Mungkin kayak soal pertama aja kayaknya gue pernah diajarin nih gitu di sekolah. Iya. Sekolah gue tidak biasanya diajarin ini gitu, akhirnya stres bareng-bareng. Mungkin yang kalau nggak biasanya sih usia muda, dan kemudian kalau dari data sih yang dikatakan sih kebanyakan cewek memang. Iya. Ini gue sama sekali nggak coba ngebahas kesurupan di TV ya, maksudnya karena ya, itu we all know lah, itu udah sebuah udah showbiz ya, showbiz lah ya. Makanya gue berusaha apa yang pernah ada di gue, terus gue tanyain gitu. Iya sih memang benar. Misalnya kita pun ngelihat berita gitu, misalnya di Liputan 6 misalnya kita sebut sekolah di Polewali Mandar misalnya. Ini kita asal sebut kota aja lah ya. Kesurupan, terus menjelang ujian kesurupan, pasti ada subjek menuju objeknya gitu deh. Maksud gue kesurupan jadi sebuah objek, terus ada subjek pendukungnya gitu, gak semata-mata cuma langsung kesurupan. Ya karena apa? Pasti dia ngasih penjelasan, misalnya baru pindah sekolah 18 siswa kesurupan, berarti stresornya adalah mungkin baru pindah sekolah, terus mereka ngerasa nggak nyaman dan lain-lain, itu bisa jadi stresor ya? Iya, betul. Oke. Wow. Nah, bagaimana jika ini coba dari sudut pandang lu yang mungkin ini akhirnya lu coba
yang gue tanyain adalah, ini akhirnya dari sudut pandang lu, kalau lu nyerap dua-duanya nih ilmunya, dari ilmu kedokteran juga lu serap, terus dari yang lu tonton, mungkin yang lu tahu soal klinik dan lain-lain. Menurut lu berarti, kesurupan dan mediumisasi as a doctor dan as a lu nih gimana? Gue kalau misalnya gimana ya, kayak soalnya ini di ilmu yang lu pelajari selama beberapa tahun terakhir dan sekarang menjadi pekerjaan lu, ini nggak dijelaskan gitu kan. Nggak ada penjelasannya. Adanya yang tadi udah dibahas soal gangguan jiwa, orientasi disorder, dan terus kalaupun memang ada kesurupan yang berhubungan sama hal-hal tersebut, pasti ada stresornya, terus ada penyebabnya, lingkungan, dan lain-lain. Nah, kalau dari elu nih, yang lu udah selama berapa tahun terakhir menyerap ilmunya, terus juga sampai umur sekarang nih, lu juga besar dan dekat sama hal-hal seperti itu ya kita bilang. Menurut lu nih, sebagai Stefano, gimana? Kalau gue sendiri sih lebih, ya berarti kalau misalnya gue menemukan kasus seperti itu misalnya ya, Yes. ya gue akan tetap berusaha logis dulu dengan apa yang gue pelajarin, sampai akhirnya buntu, ya baru kemungkinan yang gaib-gaib atau yang lebih tidak masuk akal lah. Gitu. Akhirnya Occam Razor Principle nggak kepake sama lu, karena lu mencari logisnya dulu kan. Kalau Occam Razor kan langsung ya udah nih. Occam Razor-nya terakhir sih. Iya, Occam Razor-nya jadi terakhir kan, karena nggak ada pilihan. Gue sempet bahas sama Zawin juga tuh, kalau Zawin tetap pasti ketemu logisnya kalau menurut dia. Karena memang lu sendiri juga belum pernah ngerasain di posisi itu ya, jadi nggak punya jawaban pasti kan. Ini kan pertanyaan gue masih mengandai-andai nih. Misalnya lu dihadapkan sama sebuah situasi misalnya. Tempat horor, lu lagi jalan sendiri, terus misalnya bareng sama pacar atau sama pasangan lu atau sama siapa gitu, tiba-tiba kesurupan, lu tahu stresornya kemungkinannya nggak ada, terus lu juga kenal lingkungannya karena dia deket sama lu gitu. Yang ada di hadapan lu adalah rumah horor dan orang itu gitu. Jadi gambarannya adalah, pandangan lu gimana nih kalau ada kasus seperti itu di depan mata lu? Kalau kayak gitu sih gue tetap refleks, mikir tetap logis sih. Entah logis kenapa. Dulu ya. Berarti jawabannya tetap sama kayak yang tadi tetap, ya? Iya, tetap logis. Gue nggak bisa. Tapi gini nih, gue ada cerita menarik sih tentang adik gue juga nih. Oke. Adik gue ini sempat kumat lagi tuh sekitar tahun lalu apa ya? Tahun lalu kalau nggak salah. Oke, deket ya berarti. Tahun lalu. Jadi dia emang kalau orang bilang katanya ada yang terbuka gitu deh. Jadi dia menarik untuk hal-hal gaib gitu. Kenapa nih? Nggak apa, dia pakai. Nggak apa, lanjut aja. Oke. Terus kemudian dia sempat merasa nggak kayak dirinya sendiri gitu loh. Kayak dia nggak bisa bedain realita maupun enggak gitu. Di situ sih gue udah coba logis-logisnya ya, maksudnya kayak dengan pengetahuan yang gue punya, jadi gue coba berusaha mendiagnosa, tapi emang nggak masuk gitu, cuma lebih ke arah apa ya? Gue pikir stres sih, tetap hitungannya kayak ini paling masalah di sekolah dan sebagainya gitu. Oke. Tapi akhirnya kesimpulannya adalah secara jasmani ya kita nyebutnya, karena yang diperiksa sama kedokteran sendiri adalah badan kan, ibaratnya badan dan segala macamnya. Secara hasil hasil pemeriksaan awal adalah sehat gitu kan? Iya, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Paling dugaan gue cuma kayak, gue bahkan kayak, paling lu malas sekolah nih, jadi lu mau bolos gitu loh. Jadi lu gue masih kayak gitu bahkan gitu. Menghubungkan dengan sesuatu hal yang sekiranya bakalan yang bisa membuat dia stres dan menjadi seperti ini gitu ya? Iya. Bentar, gue pause bentar ya. Oke. Mungkin gue nanya sekalian aja, kalau nggak apa-apa kali, Bri ya? Oke. Yang gue tanya adalah, sekiranya nih, kalau atau enggak, lu pernah nggak? Ini kan pasti beberapa, tunggu Pri deh sekalian. Pri. Si anjing.
Di-cut aja ntar. Tinggal 6 menit lagi nih. Ntar kita paling matiin, ntar lanjut lagi. Oke. Pri. Oke. Pri, ntar kayak biasa ya lanjut lagi ya kita ya. Jadi di live dulu aja Dim sekarang Dim. Udah boleh. Oh iya live. Kita live dulu nanti create room baru. Oke.